Berlanjut dari sebelumnya, cerita diawali dengan gambaran air di dalam bathtub Kusakabe mendadak berubah menjadi es. Kusakabe yang baru masuk SMA mengira bisa menyembunyikan identitasnya sebagai Yuki Onna. Beranggapan kalau tidak ada kabar jika dirinya seorang demi, mungkin tidak akan ada orang yang mendekatinya karena penasaran. Kalau dia menjaga jarak, mungkin sifat alaminya tidak akan menimbulkan masalah bagi orang lain. Akan tetapi saat pelajaran jam olahraga, Kusakabe kelelahan. Dan di saat ada orang yang hendak menyentuhnya, Kusakabe refleks berkata karena dia Yuki Onna, dia akan baik-baik saja kalau sudah dingin. Namun pada akhirnya Kusakabe pingsan dan harus dibawa ke UKS menggunakan tandu. Sebelum Kusakabe bersekolah di sini, dia tinggal di daerah yang beriklim dingin. Di sana dia tidak menyembunyikan identitasnya sebagai Yuki Onna. Saat suhu tubuhnya rendah, terkadang Kusakabe bisa menimbulkan hawa dingin atau air matanya berubah menjadi es. Di sana dia merasa tidak ada orang lain yang dirugikan. Jadi Kusakabe tidak punya masalah dengan sifat alaminya sebagai Yuki Onna. Tapi sesuatu terjadi setelah ia pindah ke sini dan mulai bersekolah. Kekhawatirannya dimulai tepat saat akan masuk sekolah. Kusakabe merasa benar-benar tertekan. Cemas soal dirinya yang akan memasuki lingkungan baru. Kusakabe juga terpisah dari teman-temannya yang sudah ia kenal sejak SMP. Ia yang selama ini tinggal di pedesaan tidak yakin bisa tinggal di perkotaan. Sampai-sampai punya pemikiran untuk bisa larut ke dalam air panas seperti cerita di dalam dongeng. Ketika memikirkan itu, tiba-tiba Kusakabe melihat bongkahan es yang muncul di dalam bathtubnya. Hal ini membuat Kusakabe sangat takut. Dia bisa mengeluarkan hawa dingin yang mampu membekukan air panas. Khawatir kalau tanpa sengaja Kusakabe mengarahkan hawa dingin ke orang lain di sekitarnya. Sejak mulai masuk SMA, hal itulah yang membuat Kusakabe selalu takut bersentuhan dengan orang lain. Dia tidak tahu seberapa bahaya kemampuannya sebagai seorang demi. Takahashi Sensei bertanya berapa suhu air saat Kusakabe di dalam bathtub. Kusakabe menjelaskan dia biasa menyetel suhu di sekitar 40 derajat Celcius. Berbeda seperti saat Kusakabe menangis, air matanya berubah menjadi es. Tapi ketika di bathtub tiba-tiba ada potongan es yang mengambang, itu merupakan hal baru. Karenanya Takahashi Sensei kepikiran apa mungkin itu keringat yang membeku. Namun sebenarnya Kusakabe hampir tidak pernah berkeringat, lebih tepatnya tidak bisa berkeringat. Setelah medical check up diketahui Kusakabe punya sedikit sekali kelenjar keringat. Tapi bukan berarti Kusakabe tidak berkeringat sama sekali, hanya saja sangat sedikit dibandingkan orang lain. Dan dia sendiri belum pernah melihat keringatnya membeku. Akan terasa aneh keringatnya cuma membeku di saat itu saja, yang padahal tangisannya bisa membeku kapanpun. Bel tanda kelas akan dimulai telah berbunyi. Kusakabe meminta maaf sudah menghabiskan waktu istirahat Sensei untuk mendengarkan ceritanya. Namun Sensei tidak mendengarkan sebab terlalu fokus memikirkan masalah ini. Setelah sadar bel sudah berbunyi, Sensei meminta Kusakabe untuk datang lagi saat pulang sekolah nanti. Ketika menuju kelasnya, Kusakabe bertemu dengan Machi dan Hikari, yang menyapa juga mengajaknya agar lain kali makan siang bersama. Mereka menjadi mengetahui Kusakabe sudah mengobrol dengan Takahashi Sensei. Tapi Kusakabe berpikir mungkin dia mengatakan hal aneh yang malah membuat Sensei semakin khawatir. Hikari menenangkan karena dia tahu Sensei selalu ingin berbicara dengan Demi-chan. Machi juga mengajak Kusakabe untuk membeli es krim sepulang sekolah. Namun Kusakabe beralasan akan memikirkannya terlebih dulu. Hawa dingin yang dihasilkan tubuhnya membeku tanpa menurunkan suhu air. Bagi Takahashi Sensei ini terdengar mustahil, tapi air mata Kusakabe bisa membeku kapan saja. Maka dari itu Takahashi Sensei akan memulai riset dengan mengecek cerita rakyat. Dari sini Sensei baru mengetahui ternyata semua legenda mengenai gadis salju selalu bercerita sedih. Penampilan mereka selalu sama di setiap legenda. Wanita cantik berpakaian serba putih dengan rambut panjang atau wanita tua. Tapi semuanya memiliki pola cerita yang sama. Yuki Onna akan mendekati seorang pria tanpa memberitahu kalau dia Yuki Onna dan memohon sesuatu kepada si pria. Kalau permintaannya ditolak, dia akan berbuat jahat. Namun jika si pria bersikap ramah, terjadilah hal celaka yang membuat Yuki Onna menghilang. Sebelum bisa menyelesaikan penjelasannya tentang legenda Yuki Onna, Takahashi Sensei menyadari Kusakabe ketika mendengar penjelasannya terlihat tidak nyaman dan mengeluarkan hawa dingin di sekitar kaki. Setelah dikonfirmasi Kusakabe, kakinya memang menjadi dingin kala dia merasa gugup. Mengetahuinya, Sensei beranjak pergi meninggalkan Kusakabe tanpa sepatah kata pun. Takahashi Sensei berpikir mungkin perkataannya nanti akan menyakiti Kusakabe, tapi ia ingin Kusakabe dapat menanganinya. Dengan begitu Sensei yakin Kusakabe bisa merasa lebih baik. Tak lama Takahashi Sensei kembali sembari membawa baskom berisikan air hangat, meminta Kusakabe merendam kakinya sambil membaca kumpulan cerita sedih mengenai Yuki Onna. Sensei memberitahu bahwa ini akan menyakitkan bagi Kusakabe, tapi Sensei ingin Kusakabe membacanya dengan seksama. Kusakabe pun mengiyakan dan membaca setiap cerita Yuki Onna yang selalu berakhir sedih. Secara perlahan Kusakabe terlihat tidak nyaman membaca cerita ini, tapi Sensei meminta Kusakabe untuk tetap meneruskan ceritanya. Sampai di suatu titik Kusakabe mulai mengeluarkan hawa dingin, namun tidak sampai membekukan air hangat di dalam
dalam baskom. Menyadarinya, Takahashi Sensei segera berkata agar Kusakabe berhenti bercerita serta melihat ke arah air. Di sana nampak beberapa potongan es kecil yang mengambang. Takahashi Sensei yakin ini adalah es, dan es ini adalah keringat Kusakabe. Keringat yang dihasilkan ketika seseorang mengalami stres secara emosional yang biasa disebut sebagai keringat dingin. Ini merupakan dugaan Takahashi Sensei saat mengetahui kaki Kusakabe terasa dingin saat gugup. Keringat dingin biasanya keluar dari dahi, telapak tangan, dan telapak kaki. Jadi Kusakabe berkeringat dari telapak kaki. Takahashi Sensei mengetahuinya berdasarkan legenda. Kebanyakan legenda gadis salju adalah cerita sedih tentang cinta tak terbalas, pengasingan, atau mencair menjadi embun. Jadi menurutnya perasaan negatif dan stres secara emosional pasti memerankan peran penting dalam sifat alami Yuki Onna. Jika benar, maka keringat karena stres juga seharusnya akan membeku. Untuk membuktikan teorinya, Sensei jadi harus meminta Kusakabe membaca cerita sedih tentang Yuki Onna, membuat Kusakabe berada di situasi segugup mungkin. Sensei meminta maaf pada Kusakabe sudah membuatnya tertekan, tapi Kusakabe sadar Takahashi Sensei melakukan ini agar membuatnya lega. Es di bathtub itu juga merupakan keringat dingin Kusakabe. Itu terjadi karena Kusakabe sedang memikirkan hal-hal yang membuatnya tegang. Dengan ini Kusakabe tidak perlu takut soal hawa dingin yang ia hasilkan. Dinginnya bahkan tidak bisa mendinginkan air hangat. Cara Kusakabe menerima sifat alaminya semasa SMP tidaklah salah. Kusakabe tidak perlu merasa tertekan atau khawatir, karena dirinya bukan jenis demi yang akan menyakiti orang lain. Kalau ciri khas gadis salju muncul sebagai dampak dari emosi negatif, maka hawa dingin tidak akan muncul saat gadis salju merasa senang dan santai. Air mata yang hangat menjadi tidak membeku. Mulai sekarang Sensei berharap Kusakabe bisa lebih sering menangis bahagia. Takahashi Sensei akan mendeskripsikan sifat alami gadis salju dengan perumpamaan yang terdengar aneh di telinga Kusakabe. Dan Sensei juga akan membawa keringat beku Kusakabe untuk dianalisa kandungannya di kampus. Mengetahui itu, Kusakabe sangat menolak ide Takahashi Sensei. ダメか。別にいいじゃないか。冷たいやつだな。私、雪女ですから。 Hikari dan Machi yang pergi ke kelas Kusakabe tidak menemukannya di sana. Tapi tiba-tiba Kusakabe datang menghampiri dan mengajak pergi beli es krim bersama. Meski sudah membeli es krim, tetap saja suasana di antara mereka terasa sedikit canggung. Terlebih Hikari yang sering menempel padanya saat pertama kali bertemu, baru terpikirkan sepertinya Kusakabe tidak menyukai kontak fisik. Ditambah setelah kejadian kemarin, Hikari merasa sedikit bersalah. Namun Kusakabe menawarkan Hikari untuk mencoba es krimnya. Hikari yang menerima tawarannya sempat teralihkan melihat leher Kusakabe. Hikari senang Kusakabe mengajak mereka makan bersama. Tapi dia masih penasaran bagaimana perasaan Kusakabe terhadapnya. Tanpa Hikari sadari, ia yang melamun memakan semua es krim Kusakabe. Kusakabe tidak keberatan juga meminta maaf soal dirinya yang menghindari bersentuhan dengan orang lain. Pasti membuat Hikari menjaga jarak dan berhenti menempel padanya. Perhatian Hikari memang membuat Kusakabe senang. Tapi kalau Hikari merasa bersalah karena itu, Kusakabe meminta maaf. Namun sekarang Kusakabe tidak keberatan dengan kontak fisik. Meski berinteraksi dengan orang lain masih ia usahakan. Tapi dengan Hikari, Kusakabe sudah bisa berkompromi. Jadi mulai sekarang Hikari bisa menyentuh Kusakabe sepuasnya. Hikari sangat senang Kusakabe tidak benci dipeluk, juga meminta agar memperbolehkannya untuk menggigit Kusakabe. Kusakabe kaget mengira Hikari ingin menghisap darahnya. Hikari meluruskan jika yang ia gigit hanya pada bagian baju dekat leher. Machi juga sudah lama ingin berteman dengan Kusakabe, jadi dia sangat senang bisa pergi makan bersama, berbarengan dengan Hikari yang kembali mengemut pakaian Kusakabe. Begitu pula Machi terlihat nyaman di pelukan Kusakabe yang dirasa lembut dan sejuk. Dulu saat masih banyak pertentangan dan pemisahan, legenda Demi lahir dari emosi semacam ketakutan atau ketakjuban. Makanya tidak banyak legenda tentang mereka berakhir bahagia. Gadis salju dengan ciri khasnya seringkali berujung tragis dalam cerita mereka. Tapi Takahashi Sensei tidak percaya gadis salju hari ini akan ditakdirkan sama seperti rekan-rekannya di dalam legenda. Karena gadis salju yang sekarang berteman dengan vampir dan dulahan. Legenda seperti ini tidak ada dimanapun. Mengingat kejadian kemarin membuat Yuki penasaran, apa yang biasa Hikari lakukan kalau mau menggigit orang. Biasanya Hikari meminta bantuan Himari agar bisa mengemut tangannya. Di saat itu juga Takahashi Sensei datang menghampiri, menjadi senang melihat mereka sangat akrab. Sensei mengetahui Yuki memanggil Hikari dan Machi menggunakan nama depannya, mengingatkan agar tetap berhati-hati meski sudah semakin akrab. Terlebih Sensei khawatir Hikari yang bisa bertindak gegabah. Dari sini Yuki menyadari hanya Hikari yang dipanggil Sensei menggunakan nama depannya. Itu dilakukan Sensei agar tidak salah panggil sebab juga ada Himari. Tapi Sensei memanggil Himari memakai Chan. おはよう、高梨。あ、おはようございます、先生。ぎこちない。ひかりちゃん。リアクションめんどくさそう。
光なになんとなくわかりました。 Yuki berkata agar Sensei juga memanggil Machi menggunakan nama depannya. Sensei sendiri tidak keberatan dengan usulan Yuki. 京子京子京子 Membuat Machi menjadi sangat malu mendengar Sensei menyebut namanya, serta meminta Takahashi Sensei agar memanggilnya seperti biasa. Yuki bertanya apa Machi yakin tidak ingin Sensei melakukannya, tapi Machi masih malu dan lagi pula nama keluarganya terdengar seperti nama depan. Takahashi Sensei heran kenapa mereka memanggil guru lain dengan nama dan gelar mereka, sedangkan mereka bertiga memanggil dirinya hanya dengan sebutan Sensei, yang padahal bisa memanggilnya Takahashi Sensei seperti yang lain. Tapi mereka sependapat Takahashi Sensei kelihatan seperti seorang sensei. Mendengar ini membuatnya penasaran bagaimana Hikari memanggil Sato Sensei, yang ternyata dipanggil Saki tanpa akhiran Sensei. Terdengar sangat akrab seperti teman baik. Tatake yang lewat terkejut mengetahui Yuki dapat tertawa lepas. Melihat mereka, Machi menyadari juga harus bersiap untuk pelajaran olahraga di jam berikutnya. Setelah berpamitan pada Yuki dan Takahashi Sensei, Sensei yang melihat Yuki ingin mengatakan sesuatu, menganggap dia juga ingin dipanggil menggunakan nama depannya. そうかじゃあまたなユキ Namun setelah dipanggil, Yuki merasa malu dan meminta Sensei untuk terserah mau memanggilnya apa saja. Saat berpapasan dengan Hikari, Satake meminta diberikan nama panggilan seperti yang lain. Bukan karena tidak mau, tapi Hikari ragu melakukannya karena tidak mengetahui nama Satake. Hal ini membuatnya menjadi murung. Namun mendadak Yuki menghampiri berterima kasih sudah menolongnya saat pingsan kemarin, serta meminta maaf sudah agak kasar menolak ajakan Satake sebelumnya. Maka dari itu Yuki mengajak Satake untuk main sepulang sekolah ke tempat karaoke atau semacamnya. 男子は佐竹くん一人？佐竹くんどうかした？ Ayah Hikari berterima kasih Takahashi Sensei sudah bersedia berkunjung ke rumah mereka. Dia juga sering mendengar putrinya bercerita tentang Takahashi Sensei. Jadi ia senang bisa mengobrol langsung dengan Sensei. Takahashi Sensei juga berterima kasih sudah repot-repot mengundangnya. Di rumah Takahashi ibunya yang bekerja, sedangkan ayahnya yang mengurus pekerjaan rumah. Sebetulnya dulu mereka sama-sama bekerja, tapi setelah kelahiran Hikari, mereka memutuskan salah satu dari mereka harus berada di rumah untuk menjaganya. Akhir-akhir ini mereka juga sudah menjalin hubungan dengan orang tua Machi dan Kusakabe. Ayah Hikari mendengar putrinya berteman akrab dengan murid Demi lain berkat bantuan dari Takahashi Sensei. Saat mengetahui ada Sensei yang memiliki pengetahuan tentang Demi, ia menjadi tenang ketika anaknya berada di sekolah. Tapi Takahashi Sensei yakin Hikari dan Himari berperilaku baik karena bimbingan orang tua yang baik. Namun Sensei agak khawatir dengan Hikari yang ia harap bisa lebih serius lagi dalam hal belajar. Obrolan terhenti karena pulangnya Himari yang baru mengetahui Sensei berkunjung. Juga meminta maaf untuk kesalahpahaman soal pesan Hikari kemarin. Sensei segera berkata itu tidak masalah sebab Hikari telah menjelaskan situasi yang sebenarnya. Dan yang terpenting Himari sudah mengetahui itu. Himari berpesan pada Sensei karena sifat Hikari memang seperti itu, ia meminta Takahashi Sensei agar jangan terlalu memanjakannya. Tak lama kemudian Hikari yang pulang juga terkejut Takahashi Sensei datang berkunjung ke rumahnya. Sedikit merasa aneh melihat Sensei mengenakan dasi setelan rapi. Mendadak Himari berkata agar Hikari tidak menaruh kantung darahnya di kulkas lagi, dan meminta Hikari menaruh ini di kulkasnya sendiri. Hikari punya kulkas sendiri sebab dirasa tidak enak menaruh kantung darah di tempat yang mudah terlihat. Himari sudah sering melihat kantung darah, jadi itu bukan masalah. Tapi Himari meminta Hikari untuk mematuhi aturan di rumah. Apalagi alasan Hikari tidak melakukannya hanya karena tidak mau repot membawa kantung darahnya ke kamar. Merasa terbojok, Hikari minta bantuan Sensei yang malah memberi nasihat agar Hikari mematuhi peraturan tempat ia tinggal. Mengetahui Sensei ada di pihaknya, Himari terus mengomel. Memberitahukan Hikari sering bertingkah sesuka hati karena punya kulkas di kamar. Seperti menyembunyikan kue untuk dimakan sendiri, menaruh kakinya di dalam kulkas ketika membaca manga. Yang paling parah, Hikari pernah tertidur sambil memasukkan kepala ke kulkas dan berujung kena pilek. Hikari yang malu semua ceritanya dibongkar menjadi ingin menjahili Himari. Tapi Himari sudah tidak mempan dengan perkataan Hikari dan malah berakhir sebaliknya. Himari juga heran dengan gaya rambut Hikari yang butuh waktu lama untuk membuat dan mengurusnya. Himari jadi sering terlambat karena harus membantu Hikari mengurus rambut ini. Hikari meminta Takahashi Sensei agar menyuruh Himari untuk berhenti. Tapi menurut Sensei, gaya rambut Hikari yang seperti itu sudah lucu. 見たか？顔真っ赤じゃない。 Himari dan Hikari dari dulu memang selalu seperti ini. Keakraban yang dilihat Sensei di rumah Hikari membuatnya senang. Maka dari itu ayah Hikari mengajaknya untuk ikut makan malam bersama. Dengan rendah hati Takahashi Sensei menerima tawaran ini. Menu makan malam kesukaan Hikari dan Himari yaitu hati dicampur bawang. Sensei baru mengetahui Himari juga suka makan ini karena kekurangan darah. Kesempatan ini dimanfaatkan Hikari dengan meminta Sensei agar menegur Himari yang mungkin kekurangan darah sebab sering marah-marah kepadanya. 血は争えないな。もう先生も
Hikari yang terus meminta foto bersama Takahashi Sensei untuk dipamerkan ke Machi dan Yuki, diingatkan Himari untuk menjaga sikap selama Sensei ada di sini. Namun kemudian ibu mereka pulang yang dikenalkan Hikari pada Takahashi Sensei. Berterima kasih sudah merawat kedua putrinya selama ada di sekolah. Setelah makan malam, Himari menegur Hikari yang ketahuan makan es krim miliknya. Hikari beralasan jika ia salah makan, berpikir itu es krim yang ia beli. Ibu Himari memberitahu Takahashi Sensei sejak lahir Hikari memiliki rambut yang terang dan bercahaya. Oleh sebab itu ia diberi nama Hikari yang berarti cahaya. Sedangkan Himari diberi nama mirip dengan saudaranya. Meski Hikari vampir, dia tidak berbeda dengan anak gadis lain. Tetapi tetap saja mereka memiliki keresahan karenanya. Beranggapan kalau itu adalah salah satu dari apa yang membuatnya berbeda. Karena walaupun bukan Demi, tidak ada dua orang yang sama persis. Takahashi Sensei sangat setuju dengan pendapat ibu Hikari. Meski wajah dan perawakan mereka memang terlihat mirip, tapi keduanya sangat berbeda. Karena es krim Himari sudah dimakan, Hikari ingin menggantinya dengan membeli es krim di minimarket. Ayah Hikari menawarkan untuk ikut dengannya, tapi Himari melarang. Sebab dirasa terlalu memanjakan Hikari yang sering keluar malam sendirian membeli cemilan. Mendengar itu, ibu Himari akan pergi berbelanja bersama Hikari. Melihat Takahashi Sensei hendak pulang, ibu Himari menghentikan dengan berkata, mereka akan keluar sebentar saja. Sembari meminta Himari agar menemani Takahashi Sensei selagi mereka pergi berbelanja. Sensei menyadari rambut ayah Himari juga berwarna pirang. Ternyata itu dilakukan agar Hikari tidak mencolok di keluarga mereka. Dan bagi Sensei belakangan ini rambut Himari juga terlihat lebih terang. Himari beralasan ini dilakukan hanya untuk sekadar fashion. ほんと仲いいんだな。ねえママ、買い忘れって何？ビール先生飲みそうでしょ。 Ketika akan berangkat ke sekolah, Hikari meminta bantuan Himari menata rambutnya terlebih dulu. Tapi Himari menolak dengan tegas berharap agar Hikari lebih mandiri. Pernah juga saat Himari ke toilet di malam hari, ia melihat Hikari tertidur di dalamnya. Mendengar cerita ini membuat Takahashi Sensei berpikir, mungkin saja itu terjadi karena naluri alami Hikari sebagai vampir. Sebab vampir dapat melihat di malam gelap tanpa cahaya. Mungkin itulah yang membuatnya lebih mudah tertidur. Tentang gaya rambut Hikari juga mungkin berhubungan dengan sifat vampir. Seperti yang ada dalam legenda, vampir tidak memiliki bayangan di cermin. Karena tidak memiliki bayangan, dia kesulitan mengatur rambutnya sendiri. Maka dari itu Hikari meminta bantuan Himari. Penjelasan ini menjawab beberapa hal, tapi mungkin saja itu cuma mitos. Sebab ini berdasarkan kepercayaan kalau hubungan antara tubuh dan jiwa vampir itu lemah. Jadi tidak bisa memantulkan bayangan di cermin atau semacamnya. Sebelum Sensei bisa menyelesaikan penjelasan mengenai legenda vampir, Himari berdiri dan berpikiran ia telah berbuat jahat kepada Hikari. Segera berlari mencari Hikari meninggalkan Takahashi Sensei. Kalau vampir memang tidak memiliki bayangan di cermin, berarti Hikari memang membutuhkan bantuan Himari. Dengan tergesa-gesa Himari sampai di kelasnya tapi tidak menemukan Hikari. Di luar, Machi dan Yuki yang sudah makan siang melihat cuaca seperti akan hujan. Cuaca seperti ini membuat Machi harus dijemput karena berbahaya kalau berjalan pulang sambil memegang payung. Himari juga melihat Hikari tidak bersama mereka berdua. Ia merasa sangat bersalah tidak menyadari Hikari benar-benar membutuhkan bantuannya. ごめんね、お姉ちゃん。気づいてあげられなくてごめんね。ただのズボラだと決めつけて、スタッフに偉そうにして、お姉ちゃんがずっと辛い思いをしていたのに、謝らせて、お姉ちゃん。あ、鏡？普通に映るけど。 Takahashi Sensei meminta maaf sudah membuat Himari salah paham. Himari beranggapan dirinya lah yang terlalu cepat menyimpulkan. Padahal saat Himari membantu mengurus rambutnya, ia bisa melihat bayangan Hikari di cermin. Hikari meminta maaf sudah membuat Himari merasa khawatir. Dan berterima kasih sudah dikhawatirkan Himari. Yang sebenarnya Hikari meminta bantuan Himari hanya karena dia malas menata rambutnya sendiri. Takahashi Sensei yakin kalaupun memang vampir tidak memiliki pantulan di cermin, Hikari tidak akan kehilangan jati dirinya sebab ada Himari yang mengerti dan selalu peduli padanya. Selalu ada di dekat Hikari lebih dari siapapun. Jam pulang sekolah hujan deras sesuai perkiraan cuaca, membuat Machi harus pulang dijemput oleh orang tuanya. Hikari yang ada di dekat Machi hanya tersenyum setelah menerima pesan, berkata itu bukan apa-apa dan pamit pulang duluan. Sedangkan Sato Sensei nampak semakin dekat dengan Takahashi Sensei, membahas soal Sato Sensei yang selalu pulang larut malam untuk menghindari jam padat. Sebelum mereka berpisah, Sato Sensei mencoba mengeluarkan kemampuannya pada Takahashi Sensei. Tak cuma sekali, bahkan saat berpamitan Sato Sensei juga melakukannya. Melihat respon Takahashi Sensei yang biasa saja setelah diberikan efek aprodisiak secara langsung, semakin membuat Sato Sensei tertarik pada Takahashi. やっぱエロい。雨か。
Di dalam ruang biologi, Takahashi Sensei mengetahui kalau Machi menunggu jemputan dari orang tuanya di sini, memberikan selimut pada Machi yang tertidur pulas, dan lanjut membaca buku sembari menunggu jemputan Machi datang. Beberapa waktu kemudian Machi terbangun menyadari ia diberikan selimut oleh Takahashi Sensei. Melihat Sensei yang juga sepertinya tertidur, kesempatan ini dimanfaatkan Machi dengan mendekati Sensei agar bisa mengelus kepalanya. Berpikir meski gaya rambut mereka mirip, tapi rambut Sensei terasa lebih kasar. Sedangkan Sensei berusaha sekuat tenaga menahan malu di elus Machi. Tepat saat itu ayah Hikari masuk ke ruang biologi. Machi heran kenapa ayah Hikari yang datang ke sini. Ayah Hikari menjelaskan bahwa ia telah mengirim pesan pada Hikari kalau ia akan menjemput Machi karena kedua orang tuanya sedang sibuk urusan pekerjaan, mengingat alasan senyuman Hikari sebelumnya. Machi berterima kasih ayah Hikari sudah repot-repot mau menjemputnya. Tapi bagi ayah Hikari, ia juga sudah sering merepotkan orang tua Machi, jadi mereka harus saling membantu. Melihat Sensei dari kejauhan juga membuatnya berpikir mungkin Sensei tertidur karena kelelahan. Memberi usul pada Machi agar mereka meninggalkan pesan sebelum pulang. Ayah Hikari membantu Machi mengambil tasnya yang masih berada di kelas. Setelah mereka pergi, Takahashi Sensei merasa ayah Hikari lebih jago membawa Machi dibandingkan dirinya. Juga dibuat terkejut dengan tubuh Machi yang masih ada di samping. Machi menuliskan kalau dia sudah dijemput serta berterima kasih pada Sensei telah memberikannya selimut. Sensei kagum Machi bisa menulis tanpa melihat dan yakin kemampuan ini ia dapatkan dari banyak latihan. Machi dan para demi lainnya sudah melakukan yang terbaik. Begitu juga orang tua mereka sudah bekerja keras demi anak-anak deminya, memicu Sensei untuk melakukan hal yang sama. Ta maには語らないのもいいか。